Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwajinallahu wa ikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini. Ya, tentu saja kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, kita masuk pelajaran yang ke-332, yaitu doa untuk orang yang mendapatkan musibah. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa yakum ajmain, bahwasanya musibah itu sudah pasti ada pada setiap hamba. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba tersebut. Ya, musibah, ujian itu datang termasuk tanda kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Ya, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika mencintai seorang hamba, Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji mereka. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji mereka. Ya, tidaklah seorang hamba dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji mereka. Sehingga ujian dan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu berbanding lurus. Nah, ketika kita mendapatkan musibah, apakah itu berupa kematian ataukah berupa musibah yang lain berupa bencana misalnya, ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita itu berbuah pahala besar. Ya, tidak boleh kita suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang menimpa kita. Ya, ini semuanya adalah ketetapan dan ketentuan yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala gariskan. Kita akan bacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama, hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 919, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 3115. Ya, kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan wa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian menghadiri atau menjenguk orang yang sakit, atau orang yang sakit bisa membawa kepada kematian, atau kalian takziah kepada orang yang meninggal, faqulu khairan, atau kita menjenguk orang yang sakit, ya, yang sakitnya itu bisa membawa kepada kematian, maka kata Nabi SAW, qulu khairan, katakanlah hal-hal yang baik. Kenapa demikian? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena malaikat mengaminkan apa saja yang diucapkan ketika itu. Misalnya ada orang yang menjenguk, ya, atau menunggu, misalnya seorang anak menunggu orang tuanya yang sakit, ya, maka kita doakan yang baik-baik, semoga Allah angkat penyakitnya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa dari hamba tersebut, dari orang yang diberikan penyakit dan seterusnya. Katakan yang baik-baik. Ya. Kenapa demikian? Karena malaikat mengaminkan apa yang dikatakan oleh kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, falamma mata Abu Salamah ataitu Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Salamah meninggal, aku, kata Ummu Salamah, mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu ya Rasulullah, inna Abu Salamah qad mata. Sungguhnya Abu Salamah telah meninggal. Ya, Abu Salamah meninggal. Qala quli Allahumma gfirli walahu wa aqibni minhu uqbah hasanah. Kata Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mengajarkan kalimat, mengajarkan doa. Ya, ketika orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, ya, meninggal,
Maka Nabi mengajarkan kita mengucapkan Allahumma gfirli walahu, ya Allah ampunilah dosa aku dan dosa untuknya, yang meninggal maksudnya. Wa aqibni minhu uqbah hasanah, ya Allah gantilah untukku darinya dengan ganti yang lebih baik. Fakultu, kemudian Ummu Salamah mengatakan fa'aqabani Allahu man huwa khairun li minhu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menggantikan untukku yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa hakadza idza hadartumul marid au al mayyit ala syak. Di situ ada lafaz, ada huruf au yang menunjukkan keraguan dari perawi. Orang ketika kalian menjenguk orang yang sakit atau mentakziah orang yang meninggal. Ya, meninggal. Dan diriwayatkan Imam Abu Daud disebutkan tanpa ada huruf au, secara jelas disebutkan dengan lafaz al-mayyit. Ya, jika kalian mentakziah ya saudara kalian yang meninggal misalnya, maka ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kenapa demikian? Karena malaikat mengaminkan apa yang diucapkan oleh orang-orang yang hadir ketika itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, riwayat Imam Muslim juga, kata Ummu Salamah, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Nabi SAW ya pernah mengatakan, tidaklah seorang hamba ditimpa sebuah musibah. Musibah apa saja? Ya, apakah musibah berupa kematian saudara kita, seorang suami meninggal istrinya, istri meninggal suaminya, atau meninggal anak-anaknya, meninggal orang tuanya, dan seterusnya. Ya, atau musibah yang lain bisa berupa bencana atau berupa musibah yang lain. Ya, musibah yang lain. Nabi SAW mengajarkan fayaqul, hendaknya dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah ganjaran pahala atas musibah yang menimpaku. Wa khluf li khairan minha, dan berikanlah ganti yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian kata Nabi SAW, illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Pasti Allah akan memberikan pahala atas musibah yang menimpanya, dan Allah akan mengganti yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Qalat, kemudian Ummu Salamah mengatakan, falamma tufi Abu Salamah faqultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhlafallahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Salamah meninggal, maka aku pun mengatakan kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya, sungguhnya kita ini hanya milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan berikanlah ganti yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan untukku, kata Ummu Salamah, khairan, yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa ambil faedah yang pertama, ya, jawazu i'lamil alim bimauti rajulin, ya, bolehnya seorang alim mengiklankan atau mengiklam, ya, bimauti rajulin, ya, au i'lamu as-sahibi bimauti sahibihi walaysa hadza minan na'i al-manhi anhu. Bolehnya seorang alim memberitahu, menginformasikan tentang kematian seseorang, ya, boleh. Ya, ini bukan termasuk niyahah, ini bukan termasuk apa? Meratap, ya, bukan termasuk yang dilarang meratap. Ya, meratap itu seperti teriak-teriak, ya. Yang tidak boleh mengumumkan di masjid, nggak boleh. Nggak boleh kita mengumumkan kematian di masjid, nggak boleh. Ya, dengan speaker yang keras, ya. Kalau melalui medsos gimana Ustaz? Medsos ya kan tidak di masjid, ya, tidak di masjid. Yang dilarang di masjid. Allahumma kecuali kalau misalnya kita informasikan personal, misalnya satu persatu sehingga menyebar.
Tidak di masjid menggunakan speaker dengan suara yang keras. Ingat, masjid digunakan untuk sholat, untuk beribadah, bukan untuk pengumuman. Bukan untuk pengumuman. Ya, ngumumin ada dompet hilang, ada kunci ketinggalan, pakai speaker, nggak boleh. Ya, itu masjid bukan tempat pengumuman, bukan. Ya, oleh karena itu harus diperhatikan. Begitu juga mengumumkan orang yang meninggal di masjid, nggak boleh. Ya, telah meninggal saudara kita bernama Fulan bin Fulan pada hari ini jam sekian di rumah sakit ini misalnya. Jenazah akan dimandikan jam sekian, disolatkan jam sekian, dikuburkan jam sekian. Ya, detail sekali. Kan begitu. Ya, ingat, masjid itu bukan untuk mengumumkan sesuatu. Termasuk di dalam yang mengumumkan orang yang meninggal. Nggak boleh di masjid. Faedah yang kedua, ta'limul alim li ghairihi inda hudusi musibah. As-sabr wa ridho bima qadarallahu wa qada. Ya, seorang alim mengajarkan kepada selainnya ketika orang lain mendapatkan musibah, maka harus sabar, maka harus ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan. Ya, apa saja, berupa banjir, longsorkah atau apa saja, maka kita ucapkan, wahai saudaraku, bersabarlah. Ya, ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik. Iya. Baca doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Baca kalimat ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ini milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah ganti atas musibah yang menimpaku, wa khluf li khairan minha, dan berikanlah ganti yang lebih baik. Berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan berikanlah ganti yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Baca doa ini ya sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya as-sabat, keridoan di dalam hati ya. Bukan hanya sabar saja tapi ridho. Beda kalau sabar itu ada rasa tidak suka ya di dalam hati, masih ada pemberontakan, ada rasa tidak suka dalam hati. Makanya Nabi mengatakan as-sabru diyaun. Ya, sabar itu adalah cahaya seperti panasnya matahari. Makanya orang Arab mengatakan dia usyamsi, ya, cahaya matahari dengan kalimat dia. Kenapa? Ada cahaya tapi ada teriknya, ada panas. Beda kalau bulan itu menggunakan kalimat nur, ya. Nurul qamar, cahaya bulan, cahayanya lembut, ya adem. Nabi mengatakan as-sabru diyaun, sabar itu adalah cahaya, tapi masih ada rasa tidak suka dalam hati. Beda dengan ridho. Kalau ridho sudah plong, ya. Beda dengan sabar. Kalau sabar masih ada rasa tidak suka. Oleh karena itu kita himbau kepada saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah agar senantiasa bersabar, ridho, dan sabar hukumnya wajib. Ya, sabar hukumnya wajib, ridho atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kita mengucapkan yang paling tinggi, level yang paling tinggi, kita bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan. Kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang terbaik buat kita. Ini yang terbaik buat kita. Ini semuanya atas dosa-dosa kita. Makanya kita dianjurkan juga untuk mengucapkan Allahumma gfirli walahu. Ya, wa aqibni minhu uqbal hukma hasanah. Seperti yang diajarkan oleh Nabi kepada siapa? Ummu Salamah. Allahumma gfirli walahu. Ya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa dia, ya, atau dosa saudara-saudara kita. Walana. Ya, boleh dhamir diganti. Allahumma gfirli walana. Ya Allah, ampunilah saya dan ampunilah kita semuanya. Wa aqibni minhu uqbah hasanah, atau wa aqibni minha uqbah hasanah. Ya, tergantung domirnya, nanti nggak ada masalah karena ini karena Abu Salamah yang meninggal laki-laki menggunakan domir minhu. Ya, ini doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib sabar dan ridho. Ya, kalau misalnya paling tinggi bersyukur. Kenapa bersyukur, Ustaz? Ya, alhamdulillah Allah masih perhatian sama kita. Allah ingin agar dosa-dosa kita dihapuskan, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini nilai plus bagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Allah akan tinggikan derajat dia di dunia maupun di akhirat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar.
atas musibah yang menimpa seorang hamba yang beriman. Iya. Kenapa demikian? Iya. Karena dia bersabar, ihtisabul ajar. Ya, dia bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, kami milik Engkau dan kami akan kembali kepada Engkau. Ya Allah, berikan pahala atas musibahku dan berikan ganti yang lebih baik. Kata Nabi SAW apa? Illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Pasti Allah akan memberikan pahala atas musibahnya dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang lebih baik. Kita husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya bisa kita ambil yaitu syiddatu yaqinis sahabah. Ya, para sahabat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuat sehingga mereka pun bersemangat, semuanya dikembalikan kepada Allah. Udah mau gimana lagi? Mau nolak nggak bisa, mau diputar waktu lagi nggak bisa. Ya, waktu terus berjalan ke depan. Nggak bisa kita putar balik waktu ke belakang, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Begitu juga faedah yang bisa kita ambil ketika seorang muslim, seorang mukmin mendapatkan musibah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga mengucapkan kalimat istirja, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul abdi, qala Allah ta'ala li malaikatihi, qabattum walada abdi?" Fayaquluna na'am. Fayaqul qabattum samarata fuadihi. Fayaqulun na'am. Fayaqul famadza qala abdi? Fayaqulun hamidaka wastarja'a. Fayaqulullahu ta'ala ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, jika seorang hamba, ya, anaknya meninggal, Allah berfirman kepada para malaikat, qabattum walada abdi, apakah kalian telah mencabut nyawa, ya, anak dari hambaku? Maka para malaikat mengatakan, iya, na'am. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, qabattum samarata fuadihi, kalian telah mencabut ruh, buah hatinya. Maka malaikat mengatakan, "Nam, iya." Fayaqul, "Famadza qala abdi?" Ketika itu apa yang dikatakan hambaku? Ketika ada seorang hamba anaknya meninggal, apa yang dia ucapkan? Apa yang dia katakan? Maka malaikat mengatakan, "Hamidaka wastarja'a." Dia memuji Engkau ya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Dia memujimu ya Allah. Ya subhanallah. Anak yang meninggal malah bilang alhamdulillah. Jarang-jarang kita mendapatkan orang seperti ini. Ya, kalau ada orang anaknya meninggal paling dia bersedih, ya, sabar dan seterusnya. Jarang orang yang mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal, kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat mengatakan hamidaka wastarja'a. Dia malah memuji Engkau ya Allah dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, alhamdulillahi ala kulli hal, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ubnu li abdi baitan fil jannah." Bangunkan untuk hambaku rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan berikan nama rumah tersebut dengan Baitul Hamdi. Ya, hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Walaupun kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam Bahjatun Nazirin di jilid yang kedua halaman 158, dan doa-doa ini juga dimuat oleh Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam Riyadhus Shalihin bab yang ke-152 dengan judul Ma yuqalu indal mayyit wa ma yaquluhu man mata lahu mayyit. Ya, apa yang diucapkan ketika kita bertakziah ada orang meninggal, dan apa juga yang kita ucapkan bagi siapa saja yang saudaranya atau orang-orang terdekatnya meninggal, ya. Kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, hadis riwayat Imam Tirmizi ini dari Abu Musa al-Asy'ari sanadnya lemah. Kenapa? Karena ada perawi bernama Abu Sinan, namanya Isa bin Sinan, termasuk layyinul hadis. Adapun yang lain rijalnya thiqat.
Tapi ternyata ya ada jalan-jalan yang lain dari Abu Musa al-Asy'ari juga diriwayatkan oleh para ulama, diantaranya dikeluarkan oleh Imam As-Saqafi dalam As-Saqafiyat dari Abdul Hakam bin Maisarah al-Harisi Abu Yahya telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Alqamah bin Marsad dari Abi Burdah dari Abi Musa al-Asy'ari, dan menyebutkan hadis yang tadi secara marfu, marfu ya. Dan juga jalur yang lain secara umum kemudian disimpulkan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali hafizahullah taala secara umum berdasarkan jalan-jalan yang banyak ini, ya hadis ini hasan insyaallah taala. Hadis ini hasan. Kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, ya Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan hambanya yang beriman. Ya, ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bala, ya musibah, ujian, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian dia istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba yang beriman dengan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh hamba tersebut, memuji Allah dan mengucapkan kalimat istirja. Yang kedua, riayatullahi li ibadihi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perhatian kepada hamba. Kalau Allah Subhanahu wa taala perhatian kepada hamba, Allah akan memberikan ujian. Ya, Allah memberikan ujian, itu tanda perhatian Allah kepada hamba. Ya, makanya jangan suuzon, nggak boleh kita suuzon kepada Allah. Kenapa Allah memberikan musibah begini dan begitu kepada kami, tidak kepada yang lain aja dikasih musibah, subhanallah. Dia malah nggak mau dikasih musibah. Para ulama zaman dulu, rahimahumullahu ta'ala al-jami', ya rahmatan wasi'atan, kalau mereka tidak ada musibah, hidupnya adem ayem, nggak ada ujian, nggak ada musibah, mereka bertanya-tanya tuh, kenapa kok hidup saya adem ayem aja, nggak ada musibah, nggak ada ini, nggak itu. Jangan-jangan khawatirnya Allah meninggalkan saya. Ya, jangan-jangan Allah sudah tidak perhatian kepada saya sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ujian kepada saya. Mereka introspeksi diri, dosa apa nih yang telah saya lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ujian. Semua orang yang masih hidup pasti ada ujian, pasti ada masalah. Masalah itu bisa ada pada suaminya, masalah itu bisa pada istrinya, masalah itu bisa pada anak-anaknya, masalah itu bisa pada mertuanya, masalah itu bisa pada adik kakaknya, ya, masalah itu bisa terjadi pada teman sejawatnya, teman sekantornya, tetangganya, lingkungannya, macam-macam sudah. Selama kita masih hidup pasti ada yang namanya masalah. Ya, masalah pasti ada. Ya, dimanapun kita tinggal, selama kita masih bernafas, selama kita masih berjalan di muka bumi, kita mau menghindari masalah nggak bisa. Ya, selama kita masih hidup pasti ada masalah, pasti ada masalah. Ya, oleh karena itu wajib bersabar. Ya, wajib bersabar dan kita introspeksi diri. Dosa apa sih yang pernah saya lakukan? Kenapa kok saya begini? Kenapa musibah terus? Ya, ini kita husnuzon kepada Allah. Allah perhatian sama hambanya. Allah ingin agar dosa kita dihapuskan. Allah ingin agar derajat kita ditinggikan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Tenang hatinya. Ya, nggak banyak kegelisahan kan begitu. Galau bahasa orang zaman sekarang ya, galau. Nggak galau hatinya. Ya. Terus memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu ya. Faedah yang kita bisa ambil juga, ahlul iman yartaquna min maqamis sabr ila maqamir ridha wal hamdi. Orang yang beriman itu naik derajatnya. Yang tadinya sabar ya menjadi ridho. Dan kita sudah sebutkan orang yang ketika mendapatkan musibah itu ada 4 tipe. Tipe yang paling rendah itu dia malah marah. Ya, ini nggak boleh, hukumnya dosa. Hukumnya dosa. Nggak boleh marah-marah sama Allah akibat musibah yang menimpa dia, nggak boleh. Yang kedua, wajib hukumnya sabar. Ya, kata para ulama sabar itu hukumnya wajib. Tadi sudah disebutkan ya. Bahwasanya sabar itu masih ada rasa tidak suka dalam hati. Tapi hukumnya wajib sabar. Yang ketiga, urutan yang ketiga yang tinggi setelah sabar adalah ridho. Ya, dia sudah tidak ada rasa menolak ya, tidak ada rasa benci lagi di dalam hatinya, sudah plong. Dia mengucapkan qadarullah wa masya'a fa'al wa ma lam yasha' lam yakun. Ini sudah ketetapan Allah, mau gimana lagi sudah.
Kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Iya. Kemudian di atas tingkatan ridho adalah bersyukur. Dia mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana hadis ini, hamidaka wastarja'a, kata malaikat. Ketika ada orang mendapatkan musibah, dia mengatakan alhamdulillah. Dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ubnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkan untuk hambaku ini rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan dinamakan rumah itu dengan rumah alhamd, rumah bersyukur. Allahu a'lam bissawab. Ya. Yang terakhir hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, yaqulullahu taala, Allah berfirman, mari abdil mu'min indi jazaun idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa tasabahu illal jannah. Rahul Bukhari. Ya. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, mali abdil mu'min, tidaklah seorang hambaku yang beriman ya di sisiku akan mendapatkan pahala jika ya kesayangannya, orang terdekatnya, orang kecintaannya meninggal di dunia. Kemudian dia ihtisab, kemudian dia berharap pahala dari musibah tersebut, illal jannah, kecuali pasti dia dimasukkan ke dalam surga, ya pasti dia dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu ketika seorang yang beriman mendapatkan musibah, ada saudaranya, kecintaannya, anaknya, istrinya, suaminya atau orang tuanya meninggal, ya maka dia bersabar dan ihtisabul ajar, dia berharap pahala atas ya musibah yang menimpanya. Oleh karena itu pasti dia akan masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga berkata-kata dengan sifat kalam, ya. Ini penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, ya melalui nasihat kalimat yang singkat ini kita mengajak semuanya saudaraku agar senantiasa bersabar atas musibah yang menimpa kita, dan juga kita berusaha untuk ridho dan kita bersyukur atas ya perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita masih tetap ada, dan itu bukti Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan, kesabaran, ya keridhaan, ketetapan, keteguhan hati, lapang ketika mendapatkan musibah datang kepada kita dengan keridhaan dan berharap pahala, serta kita diberikan taufik bisa mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kita pasrahkan, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman. Ya. Pasti ada kebaikan di balik musibah yang menimpa kita, pasti. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada yang kita ketahui mungkin hikmahnya, dan ada yang belum kita ketahui, Allahu alam. Ya, wallahu ya'lamu wa nahnu la na'lamun. Allah yang Maha tahu, kita mah enggak tahu, ya. Kita tidak tahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik, ya, berikan istiqomah kepada kita di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah Nabi SAW sampai akhir ayat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan asabat, keteguhan kita ketika menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam kubur nanti, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas atensinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita di majelis ini walaupun melalui media sebagai jalan kemudahan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.